Selamat datang Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah rangkaian digital. Perkenalkan nama saya Ronald Abner dengan NIM G601211110 dari rangkaian digital paralel 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan proses penyederhanaan sebuah fungsi dengan 4 variabel, yaitu soal nomor 2 sebagai hasil dari 110 modulo 6 dalam rangka memenuhi tugas kuliah 1 pertemuan 6. Jadi diberikan sebuah fungsi dengan 4 variabel, yaitu f, a, b, c, d, dengan ekspresi sum of minterm, minterm 0, minterm 2, minterm 3, minterm 5, minterm 7, minterm 8, minterm 10, minterm 11, minterm 14, minterm 15. Minterm-minterm fungsi ini akan ditempatkan ke dalam Karnaug map 4 variabel. Proses penyederhanaan sebuah fungsi dengan 4 variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat Karnaug map 4 variabel. Untuk fungsi 4 variabel, terdapat 2 pangkat n banyak variabel minterm yang mungkin akan ditempatkan pada 2 pangkat n kotak. Dalam hal ini, 4 variabel memiliki 2 pangkat 4 sama dengan 16 minterm yang mungkin yang akan ditempatkan pada 16 kotak. Karnaug map 4 variabel seperti tabel persilangan pada biologi. Perbedaannya adalah pada sisi kiri dan atas, Karnaug map diberikan sebuah angka yang melambangkan variabel itu sendiri, yaitu 00, 01, 11, 10. Begitu juga dengan di sisi atas sama 00, 01, 11, 10. Pertanyaannya, mengapa setelah 01 menjadi 11? Karena tidak boleh ada 2 digit yang berubah. Jadi pada 01 menjadi 11 ada 2 digit yang berubah, yaitu 0 menjadi 1. Maaf, jadi pada 01 menjadi 10 itu ada 2 digit yang berubah, yaitu 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Dan itu tidak diperbolehkan. Angka-angka ini melambangkan bentuk variabel apakah berbentuk normal atau berbentuk komplemennya. Jadi untuk angka 1 sebagai bentuk normal variabel tersebut, contohnya A, angka 0 sebagai bentuk komplemen variabel, contohnya A komplemen. Sehingga Karnaug map menjadi seperti ini. Setelah memberikan sebuah angka pada sisi kiri dan atas, kita akan memberikan angka pada kotak-kotak dalam Karnaug map sebagai penanda posisi minterm. Pada kotak pertama, kita isikan minterm 0, posisi minterm 0. Lalu kotak kedua, minterm 1. Kotak khusus untuk minterm 2 terletak pada kotak 4. Kotak ketiga, minterm 3. Kotak kelima, minterm 4. Kotak ke-6, minterm 5. Kotak ke-8, minterm 6. Kotak ke-7, minterm 7. Khusus untuk minterm 8, terletak pada baris keempat, kotak ke-13. Kotak ke-14, minterm 9. Khusus minterm 10 pada kotak ke-16. Lalu kotak 15 berisikan posisi minterm 11. Minterm 12 pada baris ketiga, kotak ke-9.
kotak ke-10 minterm 13, kotak ke-12 minterm 14, terakhir kotak 15 minterm 15. Sehingga Karnaug map-nya menjadi seperti ini. Proses yang kedua adalah memasukkan minterm fungsi yang diketahui ke dalam Karnaug map 4 variabel. Jadi untuk minterm yang diketahui dari fungsi diisikan angka 1 dan minterm yang tidak diketahui diisikan angka 0. Sebagai contoh, karena diketahui ada minterm 0 dari fungsi, isikan angka 1 pada minterm 0. Karena tidak ada minterm 1 pada fungsi, maka isi angka 0 pada kotak minterm 1. Dan seterusnya. Sehingga bentuk Karnaug map 4 variabel menjadi seperti ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Karnaug map seperti tabel persilangan dalam biologi. Sehingga penggunaan angka pada sisi kiri dan atas Karnaug map adalah menggabungkan sisi kiri dengan sisi atas. Sebagai contoh, pada kotak 1 menggabungkan angka 00 pada sisi kiri dan angka 00 pada sisi atas menjadi 0000. 0000 pada kotak 1 mendefinisikan variabel A aksen, B aksen, B komplement, C komplement, dan D komplement. Contoh berikutnya, pada kotak kedua menggabungkan angka 00 dan angka 01 menjadi 0001. 00001 mendefinisikan variabel A komplement, B komplement, C komplement, dan D. Dan seterusnya. Sehingga Karnaug map 4 variabel menjadi seperti ini. Proses yang ketiga adalah mengelompokkan minterm yang diketahui, yaitu kotak dengan angka 1. Pengelompokan dilakukan pada minterm yang berdekatan dan sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, mengelompokkan minterm 3, minterm 7, minterm 11, dan minterm 15 karena saling berdekatan dalam posisi vertikal. Lalu ada minterm 5 dan 7 saling berdekatan dalam posisi horizontal. Minterm 14, minterm 15, minterm 10, minterm 11 dikelompokkan menjadi kotak. Khusus untuk minterm 0, minterm 2, minterm 8, dan minterm 10, kita membayangkan seperti seolah melipat kertas. Jadi minterm 2 akan menempel minterm 0, minterm 8 akan menempel minterm 10, sehingga terdapat 4 pengelompokan minterm. Sehingga pengelompokan minterm digambarkan menjadi seperti ini.
Proses yang keempat adalah menjumlahkan variabel-variabel minterm yang telah dikelompokkan. Jadi ini adalah Karnaug map yang sudah dikelompokkan. Untuk yang pertama, kelompok minterm 0, minterm 2, minterm 8, dan minterm 10. Kita menjumlahkan semua variabel di setiap kotaknya, yaitu sama dengan M0 tambah M2 tambah M8 tambah M10 sama dengan A komplemen B komplemen C komplemen D komplemen ditambah A B komplemen C komplemen D komplemen ditambah A komplemen B komplemen C D komplemen ditambah A B komplemen C D komplemen. Berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa mengeluarkan B komplemen C komplemen D komplemen dikali dengan dalam kurung A ditambah A komplemen, lalu ditambah kita mengeluarkan B komplemen C D komplemen dikali dalam kurung A tambah A komplemen. Berdasarkan postulat 5 komplemen, sesuatu ditambah komplemennya itu sama dengan 1, sehingga menjadi sama dengan B komplemen C komplemen D komplemen ditambah B komplemen C D komplemen. Lalu berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa mengeluarkan B komplemen D komplemen dikali dalam kurung C ditambah C komplemen. Lalu berdasarkan postulat 5 komplemen, sesuatu ditambah komplemen sesuatu itu akan sama dengan 1, sehingga hasil akhir dari pengelompokan minterm 0, 2, 8, dan 10 adalah B komplemen D komplemen. Untuk kelompok kedua, minterm 3, minterm 7, minterm 11, dan minterm 15 sama dengan A komplemen B komplemen CD ditambah A komplemen B CD ditambah A B komplemen CD ditambah A B CD. Berdasarkan postulat 4 distributif sama dengan A komplemen CD, kita bisa mengeluarkan A komplemen CD dikali dalam kurung B tambah B komplemen ditambah A CD kita keluarkan dikali B tambah B komplemen. Lalu berdasarkan postulat 5 komplemen, sesuatu ditambah sesuatu itu sama dengan 1, maka hasilnya menjadi A komplemen CD ditambah ACD. Lalu berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa mengeluarkan CD dikali dalam kurung A ditambah A komplemen. Lalu berdasarkan postulat 5 komplemen, hasil akhirnya menjadi CD. Lalu kelompok 3, kelompok minterm 5 dan minterm 7. Minterm 5 ditambah minterm 7 sama dengan A komplemen BC komplemen D ditambah A komplemen BCD. Berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa mengeluarkan A komplemen BD dikali dalam kurung C ditambah C komplemen. Lalu berdasarkan postulat 5 komplemen, sesuatu ditambah komplemen sesuatu itu sama dengan 1, maka hasil akhirnya menjadi A komplemen BD. Lalu kelompok yang keempat, kelompok minterm 10, minterm 11, minterm 14, dan minterm 15 itu sama dengan AB komplemen, CD komplemen, ditambah AB komplemen, CD, ditambah ABCD komplemen, ditambah ABCD. Lalu berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa mengeluarkan AB komplemen C dikali dalam kurung D tambah D komplemen, ditambah ABC, kita keluarkan dikali D tambah D komplemen. Lalu berdasarkan postulat 5 komplemen itu sama dengan ABC ditambah AB komplemen C. Lalu berdasarkan postulat 4 distributif, kita bisa keluarkan lagi AC dikali dalam kurung B tambah B komplemen. Berdasarkan postulat 5 komplemen, hasil akhirnya menjadi sama dengan AC. Keempat variabel yang telah diketahui dijumlahkan sehingga menjadi bentuk sederhana fungsi boolean, yaitu f ABCD sama dengan AC ditambah A komplemen BD ditambah B komplemen D komplemen ditambah CD. Fungsi tersebut sudah bentuk yang paling sederhana karena tidak dapat lagi disederhanakan menggunakan teori aljabar. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah rangkaian digital.